Desa Sindang Agung, sebuah desa kecil yang adem, tenang, dan seolah jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa ini berdiri di wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara. Akses menuju desa ini melewati jalan beraspal yang sebagian sudah mulai retak-retak dimakan usia. Ada satu ciri khas yang bikin Sindang Agung selalu diingat orang. Jembatan permanen kecil yang menghubungkannya dengan desa Sri Menanti. Jembatan itu nggak besar, panjangnya cuma sekitar 6 meter, lebarnya pun cuma 2,5 meter. Saking sempitnya, kalau ada mobil yang papasan dari arah berlawanan, salah satu harus ngalah dan minggir sebentar. Di sisi kiri kanan jembatan, terbentang aliran sungai kecil yang airnya mengalir tenang. Kadang bening, kadang keruh, tergantung musim. Anak-anak desa suka nongkrong di pinggirnya. Dari jembatan itu, kalau mata lo jelajah ke arah dalam desa, pemandangan hamparan sawah hijau langsung nyambut. Sesekali terdengar suara mesin diesel dari para petani yang lagi ngolah lahan. Warga Sindang Agung kebanyakan mengandalkan hidup dari hasil alam. Kebun kopi, sawah, dan kebun karet jadi tumpuan ekonomi. Kalau musim panen kopi tidak, suasana desa bakal berubah jadi lebih sibuk. Aroma biji kopi yang baru dipetik, dijemur di halaman rumah, nyebar ke seluruh kampung, bikin udara pagi jadi lebih hangat. Di antara warga desa itu ada seorang pemuda, atau mungkin lebih tepatnya lelaki paruhbaya, yang dikenal ramah dan pekerja keras. Namanya Dudung, usia 42 tahun. Dudung tinggal di sebuah rumah permanen sederhana bersama istrinya dan 2 anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah. Rumahnya nggak mewah, tapi bersih dan rapi. Lantainya ubin biasa, dindingnya semen halus dan atapnya genteng yang kadang berisik kalau hujan turun. Sehari-hari, Dudung mengurus kebun kopinya. Meski hidup di kampung, bukan berarti pekerjaannya enteng. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, berangkat ke kebun, membersihkan gulma, memupuk, atau sekedar mengecek pohon-pohon kopi yang berjejer rapi di tanah miliknya. Hasil panen kebun kopi itu cuma datang setahun sekali. Tapi kalau lagi bagus, hasilnya lumayan. Dudung pernah dapat sampai 1 ton kopi kering. Dengan harga jual 65.000 per kilo, penghasilannya bisa bikin dapur ngebul untuk beberapa bulan ke depan. Kalau sudah waktunya menjual, Dudung biasanya nggak bawa ke kota. Ia cuma menyeberang lewat jembatan kecil tadi menuju desa Sri Menanti. Di sana, ada seorang tengkulak yang sudah jadi langganannya bertahun-tahun. Orangnya dikenal dengan panggilan Koh Isap. Setiap panen, kopi hasil kebun Dudung selalu mendarat di tangan Koh Isap. Hidup Dudung dan keluarganya sederhana, tanpa banyak drama. Tapi di desa kecil seperti Sindang Agung, cerita aneh atau kejadian ganjil kadang muncul tanpa diduga. Bulan itu, Sindang Agung lagi masuk masa paceklik. Angin yang berhembus dari arah persawahan rasanya dingin menusuk. Tapi bukan dingin yang enak, ini dingin yang bikin perut keroncongan. Bulan November selalu jadi bulan yang agak berat buat warga. Panen kopi baru akan datang sekitar bulan April nanti, masih lama banget. Buat nutup kebutuhan sehari-hari, Dudung, pemuda 42 tahun yang badannya agak keker bekas kerja kebun, banting setere jadi buruh sadap karet di kebunnya Mang Yadi. Setiap pagi habis sholat subuh, dia udah langsung gerak menuju ke kebun. Kerjanya ya gitu aja, bawa pisau sadap, ember plastik, dan obor kecil kalau masih gelap. Tapi pagi itu ada yang beda. Selesai sholat, waktu Dudung lagi gulung sajadah, telinganya nangkep suara dari pengeras suara masjid. Suaranya samar, kayak orang ngumumin kabar penting, tapi kedengeran putus-putus karena angin subuh nyapu suara ke arah lain. Dudung sempat berhenti, dengerin baik-baik, tapi tetap gak jelas. Akhirnya dia cuek, mikirnya paling pengumuman biasa. Dia nyalain motor Revo tuanya, narik gas pelan-pelan dan mulai jalan ke arah timur ke kebun karet. Rutenya harus nyebrang jembatan kecil yang nyambungin Sindang Agung ke Sri Menanti. Jembatan itu dari beton, panjangnya cuma 6 meter, lebarnya pun cuma 2,5 meter. Cuma cukup buat 1 mobil. Di bawahnya ada sungai kecil yang airnya tenang tapi dingin, apalagi subuh-subuh.
Di sekitar situ udaranya biasanya segar, tapi entah kenapa pagi itu terasa aneh, sepi banget. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada ayam berkokok, cuma suara knalpot motor Dudung aja yang kedengeran. Begitu motor mulai masuk ke badan jembatan, mata Dudung langsung nemu pemandangan yang bikin bulu kuduknya naik. Di tengah jembatan, berdiri sosok seseorang tegak menghadap ke arah sungai. Tubuhnya diam, gak gerak sedikit pun kayak patung. Dudung otomatis ngurangin gas, rem pelan. Dalam cahaya redup subuh, dia masih bisa ngenalin wajah orang itu. Itu Mang Darto. Mang Darto adalah warga yang Dudung kenal baik. Umurnya udah 50-an, kerjaannya ya tani di sawah. Tapi belakangan jarang kelihatan. Dudung sempat mikir, ngapain Mang Darto berdiri di situ subuh-subuh? Dia nyapa, "Mang, kernaon di dio?" Gak ada jawaban. Dudung mikir Mang Darto gak dengar, jadi dia coba sekali lagi, agak keras. Tapi hasilnya sama, diam. Dudung mulai ngerasa ada yang gak beres. Dia maju dikit, mau nyapa untuk ketiga kalinya, tapi sebelum mulutnya sempat terbuka, Mang Darto pelan-pelan memalingkan wajahnya ke arah Dudung. Dan disitulah semua normalitas pecah. Wajah sebelah kanan Mang Darto rusak parah. Kulitnya koyak kayak habis digaruk benda tajam, darahnya udah kering tapi tetap kelihatan pekat. Pipi bagian bawahnya robek nunjukin daging merah di dalam. Dan yang bikin perut mual, bola mata kanan Mang Darto udah gantung keluar, cuma nyangkut di urat tipis, bergetar pelan seolah mau jatuh. Dudung langsung ngerem mendadak. Jantungnya kebut, nafasnya pendek-pendek. Tubuhnya kaku, gak bisa maju atau mundur. Mata Mang Darto terus mantap ngeliatin dia tanpa suara. Tapi tatapan itu nyampe banget ke dalam kepala Dudung. Tatapan kosong, tatapan orang yang udah gak hidup di dunia ini. Udaranya tiba-tiba dingin banget, sampai uap nafas Dudung kelihatan keluar dari mulut. Di kejauhan, sayup-sayup suara air sungai kedengeran. Tapi rasanya itu bukan suara air, lebih kayak suara orang berbisik pelan-pelan di dalam air. Spontan, Dudung langsung memutar gas motor Revo-nya sampai mentuk. Angin pagi yang dingin menusuk kulitnya gak lagi terasa, karena detak jantungnya udah kayak beduk takbiran, gedebak-gedebuk gak karuan. Dia sama sekali gak berani nengok ke belakang, takut kalau sosok Mang Darto yang rusak separuh muka itu tiba-tiba ada di jok belakang. Begitu roda motornya nyentuh tanah kebun karet, Dudung langsung narik napas panjang. Tangannya masih bergetar dan keringat dingin mulai netes dari pelipis meskipun udara pagi itu masih basah oleh embun. Di kejauhan, Mang Yadi, pemilik kebun, udah berdiri nyandar ke batang karet sambil nyulut rokok kretek. "Aya naon dong?" tanya Mang Yadi sambil melirik heran. Dengan napas ngos-ngosan, Dudung menceritakan semua kejadian di jembatan Sindang Agung Sri Menanti itu. Mulai dari dia lihat Mang Darto berdiri mematung, nyapa 2 kali gak dijawab, sampai akhirnya wajah hancur itu nunjukin diri. Mang Yadi cuman angguk-angguk sambil nyedot rokoknya dalam-dalam, kayak lagi nyimak cerita anak kecil yang bilang lihat kuntilanak di WC sekolah. "Lah, Mang Darto kan barusan meninggalnya, Dung," jawab Mang Yadi datar. "Emang kamu gak dengar tadi di masjid ada berita dukanya Mang Darto?" Dudung langsung melongo. "Enggak, Yat, gue cuma dengar sayup-sayup tapi gak jelas, kirain pengumuman biasa." Mang Yadi cuma nyengir tipis, lalu mematikan rokoknya di tanah. "Udah, lupain aja, ayo kerja, matahari udah mulai naik." Dudung mencoba mengalihkan pikirannya ke pekerjaan. Dia mulai nyadap batang demi batang pohon karet, mendengar suara cet-cet getah jatuh ke wadah seng yang digantung di batang. Tapi tiap kali dia menarik pisau sadap, bayangan wajah Mang Darto yang remuk itu terus muncul di kepalanya. Jam dinding di gubuk kebun menunjuk pukul 9 pagi. Kerjaan nyadap hari itu selesai. Dudung buru-buru pamit pulang, tapi sebelum bener-bener naik motor, Mang Yadi sempat nyeletuk sambil nyinggir jahil. "Awas dong, di jembatan ada Mang Darto," katanya sambil ketawa kecil. Dudung cuman ketawa kaku, tapi sebenarnya bulu kuduknya langsung berdiri lagi. Dia naik motor pelan-pelan, dan begitu jembatan mulai kelihatan di ujung jalan, jantungnya berdegup makin cepat. Pikirannya bercampur antara rasa penasaran dan takut. Tadi tuh subuh, sekarang udah siang.
Masa iya ada hantu siang bolong? Batin Dudung mencoba meyakinkan diri. Dia menghela napas panjang, lalu membaca doa sebisanya sambil melintasi jembatan itu. Alhamdulillah, kali ini kosong. Sampai di rumah, Dudung langsung mandi, ganti baju, dan sarapan sekadarnya. Tapi rasa penasaran bercampur takut itu nggak hilang. Dia akhirnya pamit ke istrinya untuk melayat ke rumah Mang Darto. Siang itu, suasana kampung sawah mendadak berubah muram. Warga satu persatu mulai berdatangan ke rumah duka Mang Darto. Lokasinya nggak jauh dari rumah Dudung, kira-kira 1 kiloan. Tapi suasananya kerasa beda, kayak berat. Di sepanjang jalan, kelihatan ibu-ibu bawa baskom berisi beras, bapak-bapak pakai peci dan sarung. Sebagian udah bawa cangkul sambil jalan ke arah pemakaman. Di Sindang Agung, kalau ada warga yang meninggal, semua turun tangan. Gotong royongnya masih kental, dan rasa peduli sama tetangga udah kayak tradisi yang gak pernah pudar. Pas Dudung nyampe, rumah Mang Darto udah penuh sama pelayat. Bau kemenyan bercampur sama wangi bunga melati langsung nyambar begitu dia masuk halaman. Di ruang tengah, jasad Mang Darto terbujur kaku. Beberapa orang duduk melingkar, khusyuk baca Yasin. Istri dan anak-anaknya menangis tanpa suara. Cuman sesekali terdengar isak yang pecah di tengah lantunan doa. Dudung melangkah pelan, duduk bersimpuh di samping jenazah itu. Entah kenapa hatinya gak tenang dari tadi. Ada rasa penasaran yang ngeganjel di kepala, dan tanpa pikir panjang, tangannya pelan-pelan narik kain putih yang nutupin wajah Mang Darto. Begitu kain itu kebuka, jantung Dudung langsung kayak diremes. Innalillahi, bisiknya tertahan. Wajah di depannya sama persis dengan sosok yang dia lihat di jembatan subuh tadi. Muka bagian kanan hancur parah. Bedanya, jasad ini udah dimandikan, dibersihkan, dan bola matanya yang tadi sempet nongol keluar, sekarang udah nggak lagi. Dudung buru-buru nutupin lagi kain itu. Napasnya berat. Dia nyari penjelasan, matanya langsung nyari siapa yang bisa ditanya. Adik dari istri Mang Darto akhirnya buka suara karena keluarga inti masih syok berat. Katanya sebelum subuh tadi Mang Darto mau nyalain mesin traktor tangan. Mesin itu udah beberapa hari rewel, tapi pagi ini harus dipakai buat ngolah sawah. Pas mesin nyala, Mang Darto terpleset. Kepalanya kebentur ke bagian bawah mesin yang berputar. Seketika nyawanya melayang di tempat. Istrinya lah yang pertama nemuin. Jeritannya bikin warga langsung berdatangan. Setelah itu, ya semua berjalan kayak pemakaman biasa. Disolatkan, dibawa ke pemakaman, dikubur. Tapi di kepala Dudung, wajah itu masih kebayang jelas. Wajah Mang Darto di jembatan subuh tadi. Malam itu, Sindang Agung berubah jadi desa mati. Biasanya jam segini masih ada suara obrolan bapak-bapak di pos ronda atau suara radio dangdut dari warung teh Juju. Tapi kali ini sepi, sunyi, hening. Entah kenapa dari kejauhan terdengar lolongan anjing panjang dan ngeri. Suaranya bukan cuma sekali, terus bersahutan, kayak ada sesuatu yang lewat di tengah kegelapan. Dan tepat setelah itu, langit pecah. Hujan turun segila-gilanya. Derasnya kayak ditumpahin dari ember asasa. Petir nyambar-nyambar, bikin bayangan pohon kelapa di belakang rumah kedap-kedip kayak sosok tinggi yang maju mundur. Malam itu mencekam. Udah ada orang yang baru mati, tambah lagi suara anjing, hujan badai dan petir. Rasanya kayak tanda sesuatu yang buruk bakal datang. Besok paginya, Sindang Agung masih berbalut mendung. Dudung gak ke kebun karet, jalan ke kebun pasti becek parah. Ban motor udah dililit rantai pun gak akan nolong. Jadi dia santai aja di depan rumah, ngerokok kretek jagoannya, ditemenin gogodoh cau, dan istrinya duduk manis di samping. Semuanya normal. Sampai suara teriakan itu muncul. Mang Ujang dari ujung gang lari-lari langsung teriak manggil Pak RT Usep yang rumahnya nempel sama rumah Dudung. Pak RT, kuburan Mang Darto ambruk, tanahnya amblas, terus ada lubang gede di makamnya. Seketika suasana berubah. Dudung dan istrinya refleks saling pandang, ngerasa bulu kuduknya berdiri. Pak RT keluar, nyuruh Mang Ujang jangan ribut, katanya nanti bakal dibenderin sama warga.
Tapi lo tahu sendiri, yang namanya mulut orang kampung, kabar itu nyebar lebih cepat dari air bah. Dalam hitungan menit, berita makam Mang Darto amblas udah nyampe ke telinga semua warga. Dan bisik-bisik itu makin liar. Katanya Mang Darto bangkit. Di rumah, istri Dudung masih kepikiran kejadian kuburan Mang Darto yang amblas pagi tadi. Dia nggak habis pikir gimana bisa tanah makam baru langsung bolong gede gitu. Dudung sambil selonjoran di kursi bambu cuma nenangin, udahlah, mungkin karena hujan semalam, tanahnya kan masih gembur ke bawah air, biasa itu. Begitu kira-kira jawabannya. Walau ngomong gitu, di dalam hati Dudung juga ngerasa aneh. Tapi dia pilih diam. Malam pun tiba. Jam udah nunjukin lewat tengah malam. Dari kejauhan suara lolongan anjing mulai kedengeran lagi. Bukan lolongan biasa, panjang, nyaring, dan ada getaran yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan anehnya, lolongan itu datang dari arah yang sama seperti malam sebelumnya, arah makam. Di gardu pos ronda, beberapa anak muda kampung lagi nongkrong. Bukan ronda beneran sih, soalnya jadwal ronda di Sindang Agung udah lama vakum. Mereka cuma duduk ngumpul, ngobrol santai sambil main gitar dan nyanyi pelan. Lampu bohlam 5 watt di pos ronda itu redup banget, bikin bayangan mereka jatuh panjang di lantai semen yang mulai lembab. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti nyanyi. Pandangannya terpaku ke arah jalan yang gelap di ujung pertigaan, arah masuk ke makam. Alisnya kerut, lalu dengan suara pelan tapi tegang dia bilang, "Lo lihat gak? Ada orang jalan dari sana." Refleks, 3 temannya langsung nengok dan detik itu juga darah mereka berasa kayak berhenti ngalir. Dari arah makam terlihat sosok yang jalannya pelan tapi pasti mendekat. Bajunya lusuh, basah kuyup kayak abis kehujanan. Kulitnya pucat pasi, rambutnya nempel di dahi. Dan yang bikin napas mereka tercekat itu adalah Mang Darto. Persis dengan wajah yang sama kayak waktu Dudung lihat di jembatan subuh kemarin. Dengan muka sebelah kanan hancur dan matanya nongol keluar, berjalan menuju ke arah pos ronda. Gak ada yang sempat ngomong apapun. Panik langsung meledak, kursi rotan jatuh, gelas kopi tumpah, bahkan gitar yang tadinya dipegang langsung kebanting ke lantai. Mereka kabur tanpa pikir panjang, teriak-teriak gak karuan. Besok paginya, berita itu udah nyebar ke seluruh Sindang Agung. Warga geger. Cerita soal kuburan yang amblas belum reda, sekarang malah muncul kabar Mang Darto gentayangan dan mulai warga. Orang-orang mulai bisik-bisik. Ada yang percaya, ada yang bilang cuma halusinasi. Tapi satu hal yang pasti, malam itu 4 anak muda yang nongkrong di pos ronda sepakat yang mereka lihat hantunya Mang Darto. Dari malam ke malam, teror hantu Mang Darto makin menggila. Warga Sindang Agung udah kayak kehilangan senyum. Gak ada lagi tawa nongkrong di warung, gak ada lagi suara anak muda main gitar di gardu. Semua orang jadi parno. Pak RT cuma bisa nyaranin warganya buat diem dan gak sembarangan ngomong. Takutnya kedengeran sama keluarga almarhum. Kata beliau, jaga perasaan, jangan sampai muncul fitnah. Tapi buat Dudung, himbauan itu gak bikin tenang. Justru setiap hari rasa takutnya makin ngegantung di kepala. Dan malam itu, tepat malam ke-7 sejak Mang Darto meninggal, suasana Sindang Agung bener-bener kayak desa mati. Abis maghrib, warung-warung langsung nutup, jalanan sepi, cuma suara jangkrik dan angin dingin yang nyusup dari celah-celah genteng. Dudung dan keluarganya milih tidur lebih awal. Tapi tengah malam, sekitar jam 1, ketenangan itu pecah. Terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar. Tuk, tuk, tuk. Awalnya pelan, tapi lama-lama makin nyolot. Dudung yang tadinya setengah sadar langsung melek sepenuhnya. Ketukan itu gak berhenti. Tangannya udah mau nyolek istrinya, tapi entah kenapa dia tahan. Ada rasa gak enak kalau bangunin dia. Akhirnya dengan nafas berat, Dudung bangkit. Pelan-pelan dia jalan ke arah jendela. Dalam hati berharap itu cuma Mang Ujang atau siapa gitu yang nyariin. Tapi begitu tangannya nyibak gorden, jantung Dudung kayak diremas.
Di luar, tepat nempel di kaca jendela, nongol muka Mang Darto. Pucat, mata melotot, bibir sobek kayak bekas terjatuh, dan dari mulutnya keluar uap dingin. Pose tubuhnya bengkok, kayak tulang punggungnya udah gak normal lagi. Dudung spontan nutup gorden itu secepat mungkin, lalu jatuh jongkok di lantai. Tangan nutup kedua telinga, tapi itu percuma. Suara Mang Darto tetap nyelusup masuk. "Dung, kamu yang lihat saya pertama kali. Saya minta tolong." Nafas Dudung tercekat. Pergi sana. Saya gak punya salah sama kamu." Tapi suara itu malah makin lirih, tapi jelas. "Tolong saya, tolong hutang saya, Dung." Kata hutang itu bikin Dudung bengong sepersekian detik. Apa maksudnya? Tapi dia langsung refleks jawab, Iya, nanti saya urus. Sekarang pergi." Suara itu mulai pudar. Udara dingin juga ikut berkurang. Dan tepat di detik itu, suara istrinya terdengar dari balik selimut. "Pak, kenapa Pak? Siapa yang pergi Pak?" Dudung gak jawab. Matanya cuma nyapu jendela yang kini udah tenang. Tapi di telinganya, gema suara itu masih tersisa. "Tolong hutang saya, Dung." Pagi itu, matahari baru aja nongol dari balik bukit. Desa Sindang Agung mulai bernafas pelan-pelan. Suara ayam berkokok, aroma kopi hitam dari dapur, dan asap rokok kretek tipis-tipis keluar dari bibir cangkir Dudung. Tapi pikiran dia masih kebawa kejadian semalam. Hutang apaan? Gumamnya sambil mantengin gelas kopi. Setahu Dudung, dia gak pernah minjem duit ke almarhum Mang Darto. Dan Mang Darto juga gak pernah punya urusan duit sama dia. Tapi kenapa hantu itu maksa banget minta tolong soal hutang? Makin dipikir, makin bikin kepala cenat-cenut. Akhirnya Dudung mutusin buat nyari jawaban langsung. Dia ganti baju, pakai celana kerja lapangan, terus pamit ke istrinya. "Mau ke rumahnya Mang Darto bentar," katanya singkat. Begitu sampai, suasana rumah itu masih kerasa berat. Tirai jendela nutup rapat, halaman sepi, cuma ada jemuran kain hitam yang udah setengah kering di depan rumah. Dudung duduk di teras setelah basa-basi sebentar. Lalu dia buka suara pelan tapi serius. "Bu, maaf sebelumnya, mungkin ibu udah dengar kabar di kampung. Warga bilang kampung kita lagi diteror hantunya Mang Darto. Saya juga ngalamin sendiri, Bu. Tadi malam Mang Darto datang ke rumah saya. Dia bilang, tolong hutang saya." Mata istri Mang Darto langsung melebar. Bibirnya sempat gemetar sebelum dia nyaut pelan. "Astagfirullah, iya Mang Dudung, saya ingat. Almarhum punya hutang ke Koh Isap, bekas pinjam modal buat garap sawah. Jumlahnya 5 juta, belum sempat dibayar." Jawaban itu bikin bulu kuduk Dudung merinding. Berarti bener, hantu Mang Darto gak bisa tenang karena ada urusan dunia yang belum kelar. Akhirnya, Dudung ngasih saran supaya hutang itu dilunasin. Dengan bantuan keluarga dan tetangga dekat, hutang Mang Darto dibayar lunas ke Koh Isap. Tapi yang gak ada yang tahu, apakah setelah hutang itu dilunasin, arwah Mang Darto bener-bener bakal pergi atau justru muncul lagi dengan pesan yang lebih menyeramkan. Sejak hutang 5 juta itu dilunasin, suasana di Sindang Agung mulai adem lagi. Gak ada lagi warga yang ngaku diganggu penampakan Mang Darto. Malam-malam terasa lebih tenang. Suara jangkrik kembali jadi musik yang ngiringin tidur orang kampung. Tapi, buat Dudung, kejadian itu jadi pelajaran hidup yang gak bakal dia lupain. Dia sadar, urusan dunia gak cuma selesai pas nyawa udah lepas dari raga. Kadang, janji, amanah, atau hutang yang kita tinggalkan bisa jadi beban buat arwah di alam sana. Buat lo semua yang lagi nonton cerita ini, gue cuma mau bilang, kalau lo punya hutang, sekecil apapun itu, selesaikanlah sebelum terlambat. Jangan sampai keluarga yang lo tinggalkan harus nanggung beban itu. Atau lebih parah, lo nggak bisa tenang di alam kubur. Dan buat kita yang masih hidup, kalau ada orang terdekat yang meninggal tapi punya tanggungan, bantu selesaikan. Itu bukan cuma soal duit, tapi soal nurani. Karena siapa yang tahu, kalau besok-besok arwah itu datang minta tolong ke lo, dan lo nggak siap. Ingat bro, mati itu pasti. Tapi cara kita ninggalin dunia ini
Itu yang nentuin gimana kita bakal dikenang dan gimana kita bakal diperlakukan di alam sana. SDB Art AI undur diri dan salam misteri.